Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Brother Coki. Hari ini kita sedikit membahas mengenai beberapa masalah yang terjadi belakangan ini. Hampir dari tim jual beli mobil, teman saya, rekan saya, saudara saya, terjadi penipuan berbasis online. Saya pun kemarin sempat mengalami hal tersebut. Nah, saya sedikit bercerita, berbagi pengalaman untuk kalian semua, bahwa si penipu ini masih berkeliaran di luar sana dan mungkin masih mengintai Anda, saudara Anda, teman Anda, atau keluarga Anda. Mereka tuh seperti predator, belum ketangkap mereka sudah, apalagi sudah mempunyai jaringan baik di luar kota atau di kota Anda sendiri. Mereka mencari cara baik membuat Anda seperti orang linglung, baik mempelajari tentang karakteristik pasaran apa nih yang trendy mereka ikuti. Bukan terjadi pada trending forex atau yang seperti itulah, investasi abal-abal kayak gitu, tapi sekarang berbentuknya mereka semakin berani, ya kan. Mereka ngambil foto, ibaratnya ya, kalau di saya kemarin di dunia otomotif mobil gitu, mereka ngambil foto, tiba-tiba mereka iklanin di sosial media yang lain. Nah, dengan alih-alih mereka mengakuisisi kendaraan tersebut, mempunyai kendaraan tersebut, mereka menawarkan dengan harga di bawah pasaran, yang membuat kita semua orang-orang yang mengerti mobil kok bertanya, kok mobilnya murah, kok ini banget, mulus tapi murah banget, ini banget. Nah, di sana adalah ketertarikan. Namanya juga manusia punya nafsu, karena mereka diiming-imingi dengan keuntungan. Mungkin siapa yang nggak mau, misalkan barangnya bagus, tahunnya muda, dengan harga pasarannya misalkan 200 juta, tiba-tiba beliau ngejual 150 juta gitu. Dan ternyata, nah itu yang punya mobilnya siapa, yang iklannya siapa, dan mereka nggak tahu satu sama lain. Entah mereka bekerja sama, mungkin entah mereka benar-benar merasa ditipu dengan si pelaku ini, karena pelaku ini masih berkeliaran di luar sana mencari mangsa-mangsa yang lainnya. Bukan 1-2 kali, ini terjadi terus. Makanya zaman sekarang kan orang survive, bertahan hidup di tengah pandemi tersebut. Pemerintah banyak sosialisasi mengenai bantuan atau misal UMKM atau apa, untuk kita bisa bergerak menghidupi kehidupan kita. Kehidupan harus tetap berjalan walaupun dengan adanya wabah tersebut. A few moments later. Nah, makanya di sini Mamang mau sedikit bercerita dengan kejadian seperti kemarin. Tiba-tiba ada hal-hal seperti itu, karena yang kita tahu namanya juga musibah, ya kan. Namanya juga masalah itu pasti ada dalam kehidupan. Cuman langkah ini itu patut kalian contoh jika terkena tipu muslihat dari pelaku cybercrime atau enggak ya berbasis online kayak gitulah. Hal pertama, dan mungkin pada saat Anda merasa tertipu atau tertekan atau dalam tekanan gitu, uang kalian hilang tiba-tiba seperti itu, kalian kaget. Pasti kalian pertama lapor ke polisian, ya kan. Lapor ke polisian, dalam penyidik, nanti di polsek ditanya-tanya atau apapun, itu memerlukan waktu yang lama dan nggak langsung jadi itu BAP itu. Nah, bagaimana caranya? Hal pertama itu yang harus kalian lakuin adalah dari kunjungi websitenya Kominfo, cek rekening ID. Nah, di sana ada pemblokiran secara online gitu. Bisa. Satu, kedua, Anda harus cepat-cepat nelpon call center dari bank Anda sendiri. Misalkan Anda transaksi pakai bank BCA, BRI, BNI, nanti ada mungkin ya call centernya, teleponnya ke CS-nya gitu. Kalau mungkin kejadiannya malam hari gitu ya, Anda belum sempat pergi ke bank, tapi lebih bagus lagi pergi ke teller, ke banknya,
ke customer service, kita ceritakan, sediain materai, nanti kalian dikasih form, kalian nulis kejadiannya apa, di mana, tanggal berapa, terus ada bukti transferannya, baik kecil atau besar, sejelas mungkin. Kalian buat narasi bagaimana ceritanya Anda sampai bisa kena tipu. Syukur-syukur langsung misalkan diblokir si ATM penipu tersebut, nomor rekeningnya. Nah, ketika diblokir itu ada pembekuan dana dan si pelaku nggak bisa mencairkan duit tersebut. Alhasil yang harus beliau lakuin adalah pergi ke bank tersebut, datang untuk menanyakan kenapa dengan rekening saya. Dan biasanya si penipu tersebut udah pinter, nggak satu rekening. Ketika kalian sudah transfer ke rekening tersebut, dia pecah lagi ke beberapa rekening, bisa dari luar kota, dari mana gitu. Namanya juga pelaku pencurian atau pelaku kriminal, mereka lebih pintar gitu. Nah, saran saya seperti itu, secepat mungkin Anda lapor call center customer service. Tapi kadang kalau telepon customer service-nya ada yang cepat tanggap, ada yang biasa aja, ada yang alibinya prosedur lah atau apalah. Kadang nggak menyalahkan, tapi alangkah baiknya segala transaksi itu dilakukan pagi atau siang hari, jangan malam. Karena kalau malam itu susah. Di polsek pun ya ada sih yang piket, ada yang itu, cuman jarang cepat gitu. Kalau misalkan siang kan kita bisa pergi ke teller, bisa pergi ke banknya, udah ke banknya ke polsek gitu, jadi sekaligus langsung beres semuanya. Cuman kalau kalian kena tipu online, sebaiknya kalian membuat laporan dulu ke customer service. Udah laporan ke customer service, kata mereka udah diblokir, kalian pergi ke websitenya Kominfo, cek rekening ID apakah benar sudah diblokir. Nah, nanti dijelaskan udah diblokir belum si rekening si pelaku tersebut. Di sana ada laporannya, keterangannya juga. Sesudah itu nanti mungkin dari penyidik kepolisian punya mandat lebih, yaitu untuk mencari si pelaku tersebut, karena yang mempunyai wewenangnya itu bagian penyidik untuk audit ke banknya, nanyain alamatnya atau apanya, karena nggak sembarangan semua bank bisa menyebarkan data nasabah. Dan yang saya tahu si pelaku tersebut mereka pintar, nggak punya satu rekening, begitu kalian transfer langsung dipecah ke beberapa rekening. Nah, itu sulit. Kalau sudah seperti itu, uang kalian hilang. Tapi kalau caranya kalian begitu transfer merasa aneh nih, ada yang nggak benar, ada yang nggak make sense gitu, kalian bisa langsung telepon customer service bank yang kalian pakai transfer, sertakan bukti laporan. Sesudah ada pihak customer service-nya bilang sudah diblokir ini, itu aman. Dan Anda mungkin belum dipindah tangankan, syukur-syukur seperti itu. Dan ketika sesudah dibekukan dan ketika dari bank sendiri konfirmasi dananya masih ada, berarti uang kalian 100% aman dan bisa kembali. Ketika laporan Anda sudah ditandatangani manajer pusat, kalau enggak dari BAP kepolisian udah keluar, pasti uang kalian akan kembali lagi. Dan disitulah kalian selamat. Ya, hindari masalah-masalah yang seperti ini, karena kalau kalian sudah mentransfer nggak ke Rekber, biasanya kan lebih terpercaya itu Rekber, kayak ya Bukalapak, online shop itu kan punya Rekber, rekening bersama. Jadi uangnya dikumpulin dulu di satu server gitu, itu lebih aman. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok atau apa, uang bisa kembali. Nah, seperti itu ya kan. Kalian juga ditipu secara online, misalkan beli barang ternyata barangnya beda, ininya beda. Kalau misalkan Rekber bisa kembali. Tapi kalau misalkan kalian langsung transfer, barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, nah itu sulit. Dan rata-rata penyelesaian pun mungkin cukup ganti rugi biasanya ya. Tapi semoga saja kedepannya mungkin kalau kaliannya lebih hati-hati, kaliannya lebih waspada, karena setiap detik, setiap saat banyak kasus kriminal seperti ini, sampai berkasnya menumpuk, saya lihat sendiri ya kan. Karena polisi pun bingung, karena ya itu tadi, kalau kitanya nggak waspada, kitanya terlena dengan iming-iming apa-apa, nah itu dia ada timbul
suatu tindakan kriminal. Nah itu yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita harus mengganti dengan nominal tersebut, kan kita juga kaget. Terus uang kita misalkan hilang, ya walaupun 100, 200, 300, tapi kan itu kan duit zaman sekarang kan, nyari duit spesial pun juga susah ya. Nah jadi kalian harus berhati-hati lagi ketika Anda merasa yang aneh, tertipu. Kalau sebaiknya kalau misalkan membeli sesuatu, kalau saya nih ya di otomotif misalkan, saya membeli unit misalkan, saya harus didampingi sama teman, karena di sana ada saksi juga, saksi ahli. Ketika saya misalkan amit-amit kena tipu atau apa, ada saksi yang bisa membantu saya di penyidik, karena di penyidik pun pintar mereka tahu mana yang asli, mana yang bohong, mana itu mereka tahu. Cuman ya itu tadi, jangan sampai kalian pergi ke kantor polisi dulu, itu kan memakan waktu yang lama ya, tanya-tanya ini kejelasannya seperti apa, sedangkan si rekeningnya pun gak dibukukan, otomatis uangnya pun sudah dilarikan kemana-mana. Jadi uang kalian susah kalau seperti itu. Itu harus menunggu proses laporan dari kepolisian. Yang merasa tertipu nanti lapor ke kepolisian, nanti dari polsek mungkin disonding sama beberapa jajarannya. Langsung kalau misalkan ini kriminalitasnya udah menyebabkan beberapa orang, laporannya akan naik nanti di Polda, dicari lagi Krimsus sama cybercrime. Nah mungkin itu memerlukan proses yang sangat panjang. A few moments later. Seperti itu rekan-rekan, yang menurut saya, pengalaman saya juga seperti ini, karena saya pun pernah kena masalah seperti ini dan saya pun bingung sampai tertekan gitu, harus kemana. Dan ya itu tadi, setelah dari pengalaman tersebut saya berbagi dengan kalian supaya jangan sampai kalian menjadi korban, karena setiap detik, setiap saat si cybercrime ini masih berkeliaran kok, masih mencari, ya kan, yang lebih hati-hati. Kalau saya kemarin dari proses laporan sama itu, alhamdulillah udah ditanggapin, sudah clear juga, karena ada bukti otentik, bukti transfer, tanggalnya, laporan ke banknya tanggal berapa. Jadi ceritanya pada saat di penyidik lempeng gitu, ngejalur, jadi laporannya apa, ini. Dan alhamdulillah laporannya keluar, BAP-nya juga alhamdulillah. Nah kalau kalian mungkin malas atau seperti apa, banyaknya sih orang-orang misalkan, kenapa nggak lapor polisi, kenapa nggak ini, ribet, capek bro, gini. Memang seperti itu prosesnya, karena baik kepolisian pun harus menanyakan sejelas mungkin, ini ketipunya kenapanya, jangan sampai Anda yang sendiri yang kena zongnya, ya kan. Nah dari sini mungkin dari vlog ini saya memberi cerita seperti itu. Kalian harus waspada, karena bentuk kejahatan, jangankan orang lain, bahkan saudara, teman kalian sendiri bisa jadi, ya kan, bukan memfitnah, cuman ya seperti itulah, lebih waspada, lebih hati-hati. Karena dengan uang orang bisa berubah, karena dengan uang juga pertemanan bisa hancur, hubungan keluarga bisa hancur. Jangan pernah Anda harapkan hal itu terjadi. Anjing, astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong kasar, tapi lo anjing, punya sikap kayak gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat Anda semua, dan semoga kita terhindar dari masalah seperti ini. Dengan hal adanya video ini jadi memberikan kita waspada tentang kriminal, buat tidak menjalar ke yang lainnya. Mungkin saat ini Anda belum menjadi korban, tapi di kemudian hari siapa tahu, bukan mendoakan ya, kalian menemukan hal-hal tersebut dan kalian bisa share video ini untuk menjaga teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian terhindar dari masalah cybercrime seperti ini ya. Saya Brother Coki, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you brother. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Stay classy, be gentle, and stay away from Muhammad. Alright? Assalamualaikum, see you next time.